Sejauh ini Bunda luar biasa. Bunda benar-benar sayang sama adik-adiknya, termasuk Iki. Iki merasakan juga kasih sayang dari Bunda. Anak-anak apalagi Ferdi yang selalu deket banget sama Bunda yang nggak bisa lepas gitu. Terus Ridwan juga sekarang yang semakin dekat sama bundanya. Putri yang sekarang seakan-akan apa ya udah kayak adik kakak. Aku mungkin karena jauh tidak begitu tahu lebih ya sehari-hari seperti apa. Tapi aku terlepas dari itu, walaupun aku jauh, aku merasa kok keharmonisan, rasa sayang, peduli Bunda ke anak-anak tuh tersampaikan dengan tulus. Karena kita punya kebiasaan kalau pulang tuh terus cepik-cepiki, pelukan lama gitu. Sama lah tadi, sama-sama saling menitipkan kayak tadi Bunda, jaga diri, jangan capek-capek. Karena Bunda tahu kali ya, maksudnya perjuangan aku walaupun jauh, karena kan mau tidak mau ya, siapa yang mau, aku pun jauh dari keluarga, tapi sosok Bunda lah yang menguatkan itu dan mencoba mengasih pengertian ke anak-anak. Udah semangat lagi, udah yang penting semangat lagi, udah nggak ada gimana-gimana juga. Support terus, Akang, anak-anak semuanya support terus. Selalu dijaga, semuanya selalu dijaga. Anak-anak support, ayah juga support. Mungkin tugas aku masih harus mengurus suami sama anak-anak, udah itu aja. Sama sebelum juga dia udah ngerawat sih dari apapun lah gitu ya. Dan yang terpenting kan anak-anak, dan dia sudah menunjukkan hal itu. Dan ya Ferdi juga udah nganggap dia ibunya. Ya itu yang saya harapkan ya itu. Nggak ada sih, karena memang tiap harinya ketemu gitu. Jadi pulang malam, pergi pagi pulang malam gitu. Ya jadi, semua. Kita harus berusaha bijak lah dalam hal apapun lah. Kalau dalam masalah rumah tangga, ya apalagi baru seumur jagung ya, pasti ada permasalahan, pasti ada. Tapi gimana caranya kita tuh sering komunikasi, sering ngobrol terus. Jadi kalau begini, kalau ini begini, bagaimana kalau kita begini. Jadi kita udah membayangkan kalau kita berantem kayak seperti ini nanti gimana ya. Ya udah aku pergi jauh dari kamu. Udah habis itu dingin aku balik lagi kayak gitu. Akang ini yang aku cari gitu. Aku suka sama cowok yang cemburuan. Karena di balik kecemburuan itu berarti dia sayang. Udah itu aja intinya. Begitupun sebaliknya. Kamu sayang nggak sama aku, Sen? Sayang. Ya makasih ya. Dah. Ya makanya aku yakin sama dia gitu kan. Sebelumnya juga lihat dulu dia kayak seperti apa sama anak-anak ya. Itu sayang banget ya. Ya bisa ya nggak cuma ya mungkin orang lihatnya ya ada yang berprasangka yang wah ini cuma di di YouTube aja kayak seperti itu ya. Tuh, lihat tuh Bunda tuh. Kan katanya setelah akan. Alhamdulillah senang. Juga terharu sih lebih tepatnya karena akhirnya ayah menemukan pendamping yang bisa akhirnya kan biasanya adik-adik yang ngurus Putri, sekarang akhirnya ada Bunda juga. Sedikit tenang juga, seneng banget pokoknya. Itu yang kadang-kadang aku terharunya gitu, anak-anaknya Kang Sule itu bener-bener deket banget sama Natali, apalagi yang kecil itu udah kayak nggak bisa pisah sama bundanya, ngintilin kemana-mana, pokoknya ngintilin si Natali terus. Ya bahagia. Kalau dilihat Natali bisa menjadi ibu dari anak-anaknya Sule, karena memang kayak anak kecil itu kan nggak bisa dibohongin ya gitu. Dan yang kecil itu erat banget kalau yang saya lihat ya, di mana-mana ngikutin bundanya lagi make up dia ngikutin, gelendotin gitu. Terus sama Iki juga deket, sama Putri, sama yang nomor 3 siapa Ridwan apa siapa, deket semua pokoknya anak-anaknya, sayang semua. Dan Natali tulus banget sama anak-anak. Terlihat keibuannya. Iya. Senang ya. Harapannya gimana mau buat Kang Sule nih? Yang penting bahagia, sayang sama anak-anaknya ya. Hotma, jangan ganggu saya dengan anak saya. Memang kalian barangkali nggak tahu saya bagaimana sayangnya sama anak saya. Jadi jangan ganggu, Hot. Sorry to say that. Aku nggak bisa diganggu-ganggu. Saudaraku saja nggak ganggu aku. Dia rangkul Desi itu. Hotma, kalau Hotma nggak sayang lagi sama Desi, kembalikan ke saya. Dia adalah anak saya. Saya sakit dibikin kayak gitu, Hot. Jadi sudahlah. Pisah pun kalian saya nggak apa-apa. Tapi jangan lagi diganggu-ganggu. Iya, tambahan dari saya sebentar. Jadi tadi menyangkut mengenai masalah Ribu ya, sebagai kapasitasnya ya, sebagai ibu ya yang sekarang dibawa kemana-mana.
kami tawarkan kepada media supaya fair ini informasinya, ya kan? Coba kalian datangin, coba kalian wawancarai yang namanya Ribu, biar kalian tahu juga gambarannya. Bagaimana ibu tersebut, apakah memang pada posisi yang memang masih mampu mengungkapkan sesuatu secara benar gitu ya kan? Atau memang sudah memang termasuk dalam apa yang dikatakan Pak Karta tadi, digiring ke sana kemari supaya fair gitu ya kan? Jangan sana punya versi, kemudian ditanyakan, kita kembalikan di sana nggak dikonfirmasi, kita minta tolong dikonfirmasi, coba wawancari Ribu langsung, berani nggak? Gitu, ya, jangan diajar-ajarin. Saya ngomongnya nggak diajarin sama beliau nih, ya kan? Nggak diajarin sama beliau ini, bicara sendiri, ya kan? Kalau memang kita punya kapasitas atau mampu menyampaikan sesuatu dengan baik, tentunya akan boleh dikasih kebebasan. Coba kebebasan itu ada apa enggak? Terdakwa kebenaran nggak yang disampaikan majelis hakim? Sekarang hari Kamis tanggal itu 7 Januari tahun 2021 kita putus konstitusi berat sehingga pada waktu lain masih dalam bulan Januari 2021 terdapat di Jalan Karyawan nomor 12 Kelurahan Pemimpinan Kecamatan Pinggir Nama Jakarta Selatan atas tindakan berdasarkan ketentuan pasal 82 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Negeri Jakarta Barat berwenang mengisah dan mengadili perkara ini karena tempat kejadian sebagai besar saksi menghentikan dan kemarin. Nomor 1 misalnya adalah benar mengadu Nitra Zepam bagaimana pada 2 nomor 5 peraturan menteri kesehatan dalam peraturan nomor 5 tahun 97 tentang psikotropika bahwa dalam hal yang memiliki atau membawa psikotropika terawat tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitan dengan kepentingan terdakwa. Perbuatan terawat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pidana pasal 6 psikotropika dan dakwaan kedua perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pidana pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pidana 35 tahun 19 tentang narkotika dan dakwaan ketiga bahwa perbuatan terdakwa memiliki senjata api bagaimana perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pidana pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 12. Kumulatif antara undang-undang psikotropika, narkotika sama senjata api gitu aja. Hukumannya kan macam-macam. Psikotropika beda, narkotika beda, senjata api kan beda. Kalau kalau misalnya psikotropika maksimal kan 12, kalau misalnya senjata api kan 20. Hari ini sidang pertama untuk Mas Askara, agendanya seperti yang teman-teman sudah saksikan sendiri adalah pembacaan dakwaan. Kemudian yang kedua, saya minta doa untuk Askara, semoga proses ini bisa cepat selesai dan hasilnya yang terbaik buat Askara. Itu aja. Untuk dakwaan teman-teman sudah dengar sendiri, nanti kita punya porsi sendiri dalam persidangan untuk menanggapi dan mengajukan pembelaan. Sudah itu aja sementara dulu. Nanti kita ikuti aja jalannya persidangan nanti ya. Kasus KDRT sendiri sekarang berkas untuk tahap awal sudah dikirim ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tepatnya kapan tuh Bang? Kemarin ya baru dikirim ke Kejaksaan. Belum. Masih pengiriman berkas awal. Berarti masih tahap 1 ya Bang? Iya. Berarti masih ada kemungkinan untuk direvisi ya Bang? Betul, masih ada kemungkinan ada P19 lah. Ya terkait masalah ya mungkin ya kekerasan dalam rumah tangga ya yang dialami oleh Mbak Nindi ya. Bagaimana perlakuan Pak Askara sampai ibunya Nindi juga bercerita selama 9 tahun dia mempertahankan untuk supaya tidak ada perceraian. Ya akhirnya klimaksnya ya Desember 2020 sehingga inilah tergugat adanya gugatan perceraian di pengadilan agama. Secara langsung ibunya Mbak Nindi nggak melihat, cuma pada saat pertama tahun 2018 ibunya Nindi bersama ayahnya Nindi kebetulan datang ke rumah mereka. Ya di situ kebetulan sekali ada pertengkaran yang dimana melihat bahwa bagaimana Pak Askara seperti ya kurang kayak nggak sadar gitu ya, kurang menghargai, kurang menghormati ada orang tua di rumah mereka pada saat itu tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi Ibu Nindi menceritakan, Ibu Nindi menceritakan bahwa bagaimana sih mempertahankan dan kadang-kadang Mbak Nindi itu nggak mau cerita. Tapi akhirnya terbongkar lah pada saat Mbak Nindi ke rumah orang tuanya dengan kondisi yang sudah memar, akhirnya dengan nangis,
Ya itu kan nama juga seorang orang tua kan pasti kan ikut juga merasakan bagaimana yang dirasakan anak. Ya ada kekerasan fisik, ada KDRT-nya itu, makanya itu kita tampilkan juga fotonya, visumnya ada. Makanya dibuatlah laporan di Polres Jakarta Selatan. Karena kekerasan dalam rumah tangga, dan itu pun juga arahan daripada orang tua Ibu Mbak Nindi. Tadi juga disampaikan di dalam persidangan oleh orang tua Ibu Nindi. Kalau kencing diperhatikan warna kencingnya, ya. Kalau kencing bersih bagus Ya, tidak apa-apa. kondisi Ustaz Zaky Mirza. Terima kasih. Ya, assalamualaikum Ustaz. Ibu. Oke. Dokter, makasih dokter. Ya. Ya, oke, Ibu ya. Jadi kalau memang belum mau ini, ya saya sih tetap berharap Ustaz mau untuk di Ustaz. Tapi Ustaz inilah dipikir-pikir dulu Ustaz. Dipikir-pikir dulu. Karena biar optimal double dari makan satu, Ustaz satu. Makanan harus mulai jaga ya. Oh ya. Pola hidup. Pola hidup. Olahraga. Olahraga Ustaz ada biasanya. Olahraga renang. Bagus. Nih, Ustaz lagi makan nih. Tuh, udah sembuh, udah baik, udah mendingan. Tuh. Suaranya juga kenceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaky Mirza, ayahanda, ibunda, saudara-saudaraku semuanya, keluarga, para jamaah. Alhamdulillah malam hari ini Senin 19 April 2021 saya dalam keadaan yang lebih baik setelah semalam di keadaan yang belum sadar. Sudah baik alhamdulillah. Adapun terkait dengan berita yang tersebar saya meninggal dunia dan lain sebagainya, itu semua berita hoax. Saya dalam keadaan sehat walafiat. Doanya dari semua, mudah-mudahan dakwah saya tetap dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan walafiat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil cek urin yang bersangkutan juga positif. Garisnya juga tegas, yang bersangkutan dalam urinnya mengandung ganja tersebut. Kemudian dari hasil pengakuan tersangka bahwa yang bersangkutan mulai menggunakan ganja ataupun sejenisnya pada saat setelah selesai SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin minta maaf yang sebesar-besarnya terhadap keluarga besar saya dan orang-orang yang saya sayangi, dan juga saya ingin minta maaf kepada seluruh warga Indonesia karena saya sudah menjadi contoh yang tidak baik dan saya sudah melakukan hal yang tidak patut untuk dicontoh. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.